Shalom, Shalom. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur masih ada kehidupan, masih hidup, ya, masih bisa bernapas, dan biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Cuaca di Jimbaran di gereja saat ini hujan, dan itu adalah hujan berkat. Ya, kita percaya akan pertolongan Tuhan, akan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 137. Mazmur 137 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, ini judulnya atau perikopnya ya. 1, 2, 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita mengumpulkan tetap kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadi Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, lumpuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang melakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan mengutuk pada bukit batu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat menceritakan satu kisah yang mengingat kembali kisah di mana umat Israel, bangsa Israel, umat pilihan bangsa Yehuda dibuang ke Babel, jadi tawanan. Mereka mengalami siksaan, dan dikatakan di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Nah, apabila kita mengingat Sion, mengapa mereka menangis di sana di tepi sungai itu? Nah, di tepi sungai itu mereka menangis sedih karena di sana mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Ya, mereka diejek, mereka dihina, diolok. Jadi mereka jauh daripada tempat mereka yang baik, yang indah, yaitu Sion, Yerusalem. Nah, ini menggambarkan atau menunjukkan kepada kita ketika Yerusalem itu sudah dihancurkan, bait Allah dihancurkan, diruntuhkan. Bahkan dikatakan tadi bahwa orang Edom, Bani Edom berkata, buntukan sampai ke dasar. Jadi kira-kira begini, orang Edom, padahal ini sebenarnya masih saudara sepupu dari Esau ya. Jadi dikatakan keturunannya ini, Edom ini, melihat Yerusalem hancur, bait Allah hancur, dan mereka berkata, buntukan, biarin deh hancur deh sampai akar-akarnya deh gitu. Jadi betapa bencinya juga Edom ini kepada Israel kepada umat pilihan ini. Jadi mereka berkata, biarin hancur. Nah, kira-kira begitu. Bahkan Babel memperlakukan mereka secara tidak baik tentunya. Itu sebabnya umat itu berkata, kalau ada orang-orang yang menyakiti, membalaskan kepada Babel, maka orang itu berbahagia gitu ya. Jadi orang-orang yang mau menghajar atau menghancurkan Babel, biar dia orangnya berbahagia. Kenapa? Karena memang kejahatan Babel waktu itu luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaan yang sangat tidak baik ini sangat membuat mereka bersedih. Nah, di samping itu
ada olok-olokan. Kalau saya melihat di ayat 3 ini adalah semacam olok-olokan ya. Jadi mereka diolok, umat pilihan Allah yang tadinya mereka senang memuji Tuhan, bernyanyi. Nah coba sekarang bernyanyi, ya kira-kira begitu. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyikan sukacita. Wow. Jadi orang Babel menyiksa mereka, terus nyanyi dong, sukacita dong. Ini kan perlakuan yang tidak baik. Ya, dianiaya, disiksa, kemudian disuruh nyanyi sukacita. Dia nyanyi aja deh, nyanyi sama Tuhanmu, nyanyi ya, bersyukurlah, senanglah di hadapan Allahmu. Kira-kira mau berkata begini, kalian yang menyembah Allah, Allahmu di mana? Tuhanmu di mana? Kalian sudah dibiarkan. Kalau memang Allah itu ada, ya silakan nyanyi. Wah, itu sangat menyakitkan. Itu sangat menyiksa, ya. Nah, mereka berkata, waktu dikatakan nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion, bukannya orang Babel senang mau mendengar pujian kepada Allah supaya mereka bertobat? Bukan. Ya, kalau saya melihat ini semacam olok-olokan saja, penghinaan yang luar biasa. Ya, dan bagaimana hati kita kalau kita dihina luar biasa seperti itu, diperlakukan tidak baik, kemudian dikatakan ayo kamu nyanyi, pujilah Tuhanmu. Nah, kira-kira begini, kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, nah kemudian kita ada pergumulan berat, sangat berat sekali. Kita sudah berdoa, memuji Tuhan, tapi belum kunjung tiba jawaban. Dan mulai goncang iman kita di situ. Dan orang-orang yang nggak percaya berkata, kau yang tadi berdoa, ayo doa, ayo teriak, kurang kencang teriakkan kepada Tuhanmu. Wah, nyanyi, menyembahlah, menangis-nangislah di hadapan Tuhanmu. Mungkin Tuhanmu akan menolong. Nah, tetapi orang berkata seperti itu bukan untuk menguatkan iman kita, mengolok-olok aja. Nah, ini bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, ada orang-orang yang mau mencoba mengolok-olok kita, mau mencoba menghina kita, mau mencoba memperdaya kita. Dan mereka berkata begini, bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Gak mungkin, kita gak mau bernyanyi dengan nyanyian. Artinya bukannya mereka tidak mau memuji Tuhan dalam kondisi sulit, bukan. Tetapi yang diminta oleh orang-orang Babel tadi hanya semacam olok-olokan saja, mereka tidak mau. Jadi ini kita harus punya prinsip, ya. Kalau diminta kita untuk menyanyi, memuji Tuhan hanya untuk mau dipermainkan, jangan. Amin. Jangan pernah mau menyanyi Tuhan untuk dipermainkan. Ya, bagaimana cara orang-orang yang mempermainkan nyanyian bagi Tuhan? Ya, ini contoh kecil. Ini saya waktu masih muda, belum bertobat memang. Jadi di pinggir jalan malam-malam, kemudian beli tuak, minuman yang sedikit biar hangat, tapi akhirnya mulai mabuk. Dan setelah mabuk kami nyanyian rohani. Ya, nah itu adalah penghinaan bagi Tuhan sebenarnya. Sebenarnya itu nggak boleh dilakukan, tetapi namanya orang mabuk dan belum bertobat. Jadi kalau ada orang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dengan cara tidak benar, dia mempermainkan, itu penghinaan, dan itu orang yang belum bertobat. Nah, jadi waktu kami nyanyi, ya lagu rohani, betul, lagu rohani lah dari kita, lagi pujian rohani. Nah, kemudian ada orang tua yang mendengar itu, karena nadanya kekacau-kacau sesuka hati kita, yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan kondisi mabuk, ya. Kemudian ada orang tua yang mendengar dan keluar dari rumah pada malam hari itu dan memarahi kami anak muda waktu itu. Dimarahi habis-habisan dan kita lompat lari ke langkah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya kita menyanyi nyanyian bagi Tuhan kalau tidak benar, kalau kita hanya diminta untuk sebagai bahan olok-olokan saja? Tidak. Tetapi kalau kita dalam keadaan memang bergumul dan mengalami tekanan yang luar biasa, tetap bersukacita di hadapan Tuhan, memang itu harus kita lakukan. Tetapi tidak didasarkan oleh orang-orang yang hanya mau mengolok, bukan. Jadi kalau Bapak Ibu dalam bergumul, susah, ya tetap memuji Tuhan lah. Amin. Ya, ada banyak orang saat ini mulai terpapar virus COVID ini, rahasia kesembuhannya. Mereka yang sudah sembuh berkata memuji Tuhan.
ya, menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah walaupun dalam keadaan susah. Ya karena dari hati yang terdalam untuk yang memuji Tuhan. Jadi tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika tadi pujian itu diminta hanya untuk sekedar mengolok-olok. Jangan pernah mau menyanyi hanya untuk diolok-olok saja. Dan itu nyanyian untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat pilihan Allah berkata, bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Enggak lah, gitu ya, kira-kira. Mereka mau olok-olok, kita enggak lah, sorry. Walaupun keadaan kita susah, sulit, tetapi masalah iman tidak boleh dipermainkan, kira-kira begitu. Ini masalah keyakinan, ya. Ini masalah keyakinan. Tidak boleh kita diolok-olok orang lain, ya. Kita mempertahankannya. Itu sebabnya di ayat 5 berkata, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kanan. Wah. Jadi kalau melupakan Yerusalem, yang punya pengertian adalah kalau lupa sama Tuhan, karena di Yerusalem itu kota suci, itu tempat ya hadirnya Allah, ada bait Allah di sana. Jadi bukan berbicara, oh lupakan aja kota itu, atau saya nggak bisa lupakan kota itu. Bukan hanya sekedar kota itu, ini punya arti yang luar biasa. Yerusalem itu tempat kudusnya Allah dan tempat hadirnya Allah. Bahkan sejarah dunia akan berbicara, ya nubuatan sudah ada bahwa nanti Yerusalem sebagai pusat ya pemerintahan yang adil, ya pusat pemerintahan yang kudus, yang luar biasa, kota yang akan mengalami damai sejahtera, Sion, yaitu Yerusalem itu. Jadi umat Israel berkata, nggak mungkin kami lupa. Kalau kami lupa Yerusalem, ya biar tangan kanan menjadi kering. Apa artinya? Saudara, kalau tangan kanan kita kering nggak berdaya, ini lumpuh ya. Ini merupakan satu tekad bulat untuk mempertahankan iman, ya. Daripada kami lupa akan Yerusalem, biar deh kita binasa saja, begitu kira-kira. Tangan kami ya dikatakan menjadi kering tangan kananku. Ya, tidak ada kebahagiaan tentunya. Ya itu jauh lebih baik. Ya, kalau memang melupakan Tuhan, bagaimana kita bisa lupakan Tuhan terus enak-enak saja, bahagia? Berani nggak kita berkata, Tuhan kalau aku lupa kepada Engkau, kalau aku meninggalkan Engkau, buat aku menderita, buat tangan kananku kering. Ya, itu kan jauh lebih baik daripada berkatnya melimpah, ya tangan kanan kita sehat gemuk, ya bahagia, tapi kita jauh dari Tuhan. Nah yang akhirnya nanti bulat-bulat masuk ke neraka sudah, ya kan, karena meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita coba-coba tinggalkan Tuhan, terus Tuhan disiplin kita, ya di dalam tubuh kita ada sedikit diizinkan ada penyakit, wah kita ingat, waduh saya sakit, saya harus datang kepada Tuhan. Saya sadar sudah lupa kepada Tuhan beberapa waktu ini, kira-kira begitu, kan jauh lebih baik. Ya karena tangan yang kering itu ya bisa Tuhan sembuhkan ketika kita sudah datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Supaya ibu mengerti kalau lidah itu melekat, coba kita lekatkan lidah kita di langit-langit, terus kita ngomong, bisa nggak? Nggak bisa, lekat loh. Jadi kelihatan lidahnya ini, ada orang menyepelekannya, lidah kan kecil ya, tapi coba nempel dia di atas, nggak bisa turun lagi. Kacau ya. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, lidah ini masih bisa bergetar ini, wow, bisa goyang-goyang, jangan sampai melekat di atas. Nah, dikatakan biarlah lidahku melekat pada langit-langit jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Jadi dia hanya mau bersukacita, sukacita yang benar kalau untuk Yerusalem, kalau untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk main-main memuji Tuhan, bukan untuk
bahan olok-olokan nyanyian-nyanyian untuk Tuhan. Saudara, ada saat ini orang-orang, wah ngeri, saya melihat di YouTube, ngeri sekali. Lagu pujian untuk Tuhan diolok-olok. Diolok-olok, sudah ngeri banget ini ya. Menyebut nama Tuhan tapi seperti menghujat nama itu. Waktu berkata haleluya, haleluyanya enggak sungguh-sungguh. Main-main, canda-canda. Ya, mengerikan. Hati-hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, ya memuliakan Tuhan harus dengan cara yang benar. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Kalau aku nyanyi memuji Tuhan tapi nggak benar, biarin deh lidahku itu melekat aja gitu loh. Artinya lebih baik jangan ngomong kalau ngomongan kita ngomongan yang nggak benar. Jadi lidah kita lekat. Coba orang yang lidahnya lekat di atas nyanyi, kita praktekkan bisa nyanyi. Semua begini. Kan nyanyi. Kacau. Pikiran kita mau nyanyi nih. Coba, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tapi lidah kita lekat. Bisa tahan? Praktek? 1, 2, 3. Sudah selesai sudah. Jadi kalau kita main-main memuji Tuhan bisa selesai loh. Katakan kiri kanan, awas bisa selesai. Selesai. Saudara, jangan sampai ya lidah melekat di langit-langit kita. Nah, mengapa melekat? Ini permintaan ya sang pemazmur. Lebih baik nggak usah ngomong aku Tuhan. Lebih baik saya nggak usah bicara. Lebih baik saya tidak bisa bernyanyi kalau nyanyianku, bicaraku, kata-kataku tidak memuliakan Engkau. Kalau aku bersukacita tetapi sukacita dunia, sukacita yang nggak benar, bahkan mengolok-olok nama Tuhan. Lebih baik nggak usah ngomong, dan ini bisa kita ambil manfaatnya bagi kita, berkatnya bagi kita. Lebih baik jangan ngomong kalau ngomongan kita itu menyakitkan orang lain, terlebih menyakitkan hati Tuhan. Jangan ngomong, jangan nyanyi kalau menyinggung perasaan orang lain, mendukakan orang lain, dan terlebih mendukakan hati Tuhan. Lebih baik diam aja, itu maksudnya. Diam aja deh, lebih baik diam. Diam jauh lebih bagus daripada banyak omong tapi menyakiti hati orang lain dan terlebih menyakiti hati Tuhan. Bisa kan kita menyakiti hati Tuhan? Bisa. Terlalu banyak kita ngomong, wah bahaya. Gak terkendali akhirnya. Maka bagian lain firman Tuhan katakan hati-hati dengan lidah. Kecil tapi berbahaya. Maka ada peribahasa juga berkata lidahmu adalah harimaumu. Hati-hati. Ngomong itu hati-hati. Ya. Ada juga orang nyanyinya bukan menyembah Allah, dan nyanyinya itu ketika tidak menyembah Allah justru menyembah kuasa gelap dan bisa mempengaruhi yang lain. Saya kemarin lihat satu YouTube, ada sekte tertentu mereka nyanyi kemudian tidak jelas nyanyi yang mulai goyang-goyang bla 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 lalu mulai suka nih goyang semua memang sih pakainya putih-putih semua tapi juga tapi nggak tahu aliran mana. Kita lihat diri ketawa nyanyi wah dari salah satu negara tertentu. Saudara, hati-hati ya, pujian-pujian kita yang nggak benar bisa menghancurkan baik kita maupun orang lain. Ini bisa merupakan penyembahan Allah. Nyanyian itu nada-nada yang diucapkan dengan pemujaan kepada kuasa gelap itu. Jadi kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, lebih nempel aja deh lidah kita itu di langit-langit daripada mulut kita, kata-kata kita, nyanyian kita memuja yang lain yang bukan Tuhan. Lebih baik melekat aja, artinya nggak usah ngomong, nggak usah nyanyi, nggak usah menyembah kalau penyembahan kita nggak benar. Ya, ini harus kita waspadai. Tetapi yang benar adalah dikatakan kita harus menyembah Allah. Ya, kiblatnya kita jelas Yerusalem, ya Sion. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku, kalau puncak sukacitaku bukan Yerusalem, bukan Allah, bukan Tuhan, lebih baik aku nggak bersukacita.
Lebih baik aku nggak usah nyanyi, lebih baik lidahku melekat di langit-langit. Begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting. Ini bukan perkara mudah. Ini serius, ya. Dan memang kita harus menyembah Tuhan. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan runtuhkan sampai ke dasar-dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan pada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara, orang-orang yang menista, menganiaya, ya mengolok-olok, ya mengintimidasi, ya memperlakukan dengan tidak baik umat pilihan Allah, maka Allah akan bertindak dan bisa memakai bangsa-bangsa lain, orang lain untuk menghukum orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar kepada umat Allah. Saudara, ingat akan berkat Allah kepada Abraham. Ya, Abraham diberkati dan orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Tetapi orang yang mengutuk Abraham akan terkutuk. Abraham dan keturunannya, Abraham, Ishak, Yakub, Israel itu umat pilihan Allah, orang percaya. Orang-orang yang mengutuk orang-orang percaya, dia akan terkutuk. Orang-orang yang memberkati orang-orang percaya, dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan bersyukur ada janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bersukacita dengan cara yang benar, yaitu untuk Tuhan. Bersukacita, ya, bersukacita, bernyanyilah, menyembah Allah dengan cara yang benar. Ya, percayalah bahwa Tuhan mempedulikan kita, Tuhan memperhatikan seluruh hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia peduli kepada kita. Ujian kita kepadanya tidak sia-sia karena kita lakukan dengan cara yang benar. Penyembahan kita kepadanya tidak sia-sia karena kita lakukan dengan cara yang benar. Jangan pernah kita lupakan Dia. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang kita alami. Percayalah, Yesus senantiasa menolong, berkati kita. Ketika kita berseru kepadanya, Dia mendengar dan menjawab seruan, menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Saatnya kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa untuk situasi yang ada di negeri kita secara khusus. Ini masa pandemi, ya, kita terus berdoa. Kemarin saya sangat-sangat sedih sekali ya, karena lihat Facebook banyak sekali orang meninggal. Ya, turut berduka cita. Betul-betul banyak. Dan ya, kemarin ada juga keponakan kasih siaran langsung malam-malam, mereka harus gali kuburan di uang karena ada COVID. Wah, banyak sekali, luar biasa. Kita hanya berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Jangan juga ketakutan yang berlebihan, karena ketakutan tidak akan memberikan jalan keluar. Ya, kita berdoa saja, berserah. Dan untuk sahabat, saudara, jemaat, keluarga yang sedang terpapar virus, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing isolasi mandiri, kita doakan. Nah, bagi saudara, Bapak Ibu, Om Ros, Dasnan yang sedang berjuang, jangan takut, tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita terus berdoa ya supaya cepat berlalu itu, dan Tuhan akan menolong ya. Terus bersukacita. Mungkin ada jemaat yang lain juga yang sedang mengalami sakit ya. Made, anak kekasih kita Made, kita doakan Tuhan akan memberi kesembuhan, pemulihan ya. Jangan takut. Dina yang juga sakit, tapi bukan virus ya, bahaya. Kalau virus kita suruh keluar saja. Ya, memang sudah mulai ketir-ketir. Aduh, nggak bisa. Kok pilek apa ini? Aduh. Nah, jangan adu-adu, tapi
makan obat, jaga kesehatan, ya terus semangat. Kita berdoa untuk itu, dan juga tentunya ekonomi, ya ekonomi kita, ekonomi jemaat, ekonomi bangsa ini kita terus doakan. Kita nyanyikan satu.